Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning. How are you today? I'm fine. How about you? I am fine ya. Semoga kalian in always good condition and healthy. Amin. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Okay, before we start our study, kita terlebih dahulu doa dulu. Okay, the captain lead your friend to pray. Okay, friend, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya, semoga dengan kalian berdoa mempermudahkan kalian untuk belajar hari ini. Are you happy today? Yes. Happy semuanya? Tidak ada yang sedih hari ini? Oke. Look yourself. Lihat diri kalian sendiri. Apakah kalian hari ini rapi? Yes. Look your friend. Apakah teman kalian beautiful? What is beautiful? Cantik. Nah, lihat teman kalian cantik atau enggak? Cantik, beautiful. Okay, now look your under table, under chair. There is a rubbish. What is rubbish? Sampah. Ada nggak sampah di bawah meja kalian, di bawah kursi kalian? Nothing sampah? Nothing ya. Kalau gelasnya clean, tidak ada bau, pasti kalian belajarnya akan merasa comfortable. What is comfortable? Nyaman ya. Nggak akan terganggu dengan bau-bau yang menyengat. Okay, now Miss, I want to check your attendance list ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? For today, I want you when I call your name, ya, you say verb. What is verb? One person, one verb. Satu orang, satu kata kerja. Okay. Example, Miss call Ainul. Ainul, yes Miss. Cook, masak, ya. Verb and meaningnya. Kata kerja dan artinya. Biasanya kita kan kalau manggil daftar hadir, kalian say yes or present. But today, I want you say verb, ya. Bisa kita mulai? Anissa Aulia. Yes. Ya. Apa kata kerjanya? What is at? Okay. Ainul Latifa. Yes. Run. What is run? Berlari. Okay. Cinta Bunga. Yes, Miss. Ya. Cook. What is cook? Masak. Yes. Good job. Dewi Amelia. What is feel? Merasa. Hasna. Si. What is si? Melihat. Ya. Latifa. Yes, Miss. Kill. Okay. Lila. Membaca. Lutfiah Balkis.
Yes, Miss. Kiss. Still. Oke, Nur Aini. Dream, what is dream? Bermimpi. Nafi Khairun. Yes, Miss. Kau memanggil. Memanggil. Nafita. Yes, Miss. Lagi bermain. Play bermain. Safira. Tidur. Safitri. Yes, Miss. Swim. Swim, what is swim? Berenang. Oke. Sylvia. Yes, Miss. Open. What is open? Membuka. Tirta. Finish. What is finish? Mengakhiri. Fikidian. Yes, Miss. Like suka. Like suka. Vika. Memeluk. Oke, all people come here. Semuanya datang semua? Yes. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke, to improve your rasa nasionalisme kalian terhadap your country, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Today we sing song Garuda Pancasila. Ada yang nggak hafal? Nggak. Hafal semuanya? Yes. Oke, stand up please. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. One more ya, sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, finish. Sit down please. Okay, do you still remember last meeting we learned about? Kalian masih ingat nggak pertemuan kemarin? Kalian belajar tentang apa? Ya, simple present tense. What is definition of simple present tense? Siapa yang ingat? Oke, Vika apa? Yang menjelaskan tentang kejadian yang sedang terjadi atau sedang berlangsung. Berlangsung. Ada yang bisa menambahkan? Digunakan ketika seseorang hendak mengungkapkan suatu peristiwa atau fakta yang terjadi saat ini. Oke, ya, itulah pengertian dari simple present tense atau fungsinya untuk menerangkan kejadian yang sedang terjadi dan juga bisa untuk mengungkapkan sebuah fakta, kebiasaan atau habit ya. Karena pelajaran kemarin sama hari ini masih saling berkaitan. Oke. Sebelum masuk, may I have a question for you? Penasaran sama questionnya? Yes. Do you like sport? What is sport? Olahraga. Apakah kalian suka olahraga? Yes. What kind of you do you like sport? Apa sih jenis olahraga yang kalian suka?
badminton, terus volleyball, terus nothing like football. What is football? Bola kaki. Adakah kalian suka sepak bola walaupun kalian is your girl, walaupun kalian cewek? Yes, ada yang yes, ada yang enggak. What is your favorite athlete? Alvin Daniel, terus Rizky Ridho, terus Pratama Arhan. Selain itu ada lagi Kevin Sanjaya. Oke. Ya. Can you describe your favorite athlete? Bisa nggak kalian menggambarkan favorite athlete kalian? Seperti apa mereka? Kayak tadi bilang Kevin Sanjaya. Bagaimana Kevin Sanjaya tersebut? Tampan. What is tampan dalam bahasa Inggris? Selain tampan, imut, tinggi. Selain itu ada lagi? Keren ya. Kira-kira kalian do you know nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Mendeskripsikan. Tapi sebelum itu, Miss mau menjelaskan kalian apa sih tujuan pembelajarannya. Kalian mau belajar deskripsi teks. Ya. Okay, today I want share you the purpose of the new materi ya. Miss mau share kalian tujuan pembelajaran pada kali ini. The first one is peserta didik mampu mengidentifikasi struktur umum teks deskripsi. Maksudnya di sini biar kalian paham apa sih struktur yang ada dalam teks deskripsi tersebut. Kerangka-kerangkanya seperti apa saja yang ada dalam teks deskripsi ya. The second one, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskripsi ya. Bagaimana kalian menggunakan bahasa yang digunakan, kata-kata yang digunakan, apakah dia menggunakan kata benda. Kata benda apa bahasa Inggrisnya? Noun. Apa menggunakan kata sifat? Apa kalau kata sifat? Adjektif ya. Jadi kita tahu menggunakan kata-kata yang jenis-jenisnya, contoh misalnya menggunakan noun, adjektif, ataupun dia bisa menggunakan simple present tense atau past tense ya. The third one, yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana tentang atlet berprestasi. Setelah kalian tahu strukturnya, setelah kalian tahu unsur kebahasaannya, kalian bisa menulis teks deskripsi sederhana khususnya tentang atlet berprestasi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran kita melakukan ice breaking dulu ya, biar kalian semakin semangat. Ya, ice breakingnya kalian follow saja, ikuti saja gerakan yang ada dalam dalam video ini. Bentar ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Stand up, sambil berdiri. Ayo, lebih semangat. Pull it, tarik. Ayo ikutin gerakannya. Semangat lagi. Oke, bagus. Poin, tunjuk atau tekan. Oke,
Excellent. Kayak kalian lagi mijitin teman kalian, ayo. Cek kocok atau menaburkan. Oke, finish, sit down. Apa bang? Ada yang masih lemas? Enggak, ada semangat semua? Yes. Oke, sekarang Miss punya have the picture. Okay. What do you know about this athlete? Cristiano Ronaldo. Okay. What do you know about Cristiano Ronaldo? Apa yang kalian tahu tentang Ronaldo? Siapa sih Cristiano Ronaldo ini? Pemain sepak. Terus apa lagi? Berasal dari mana dia? Spanyol or Portugal? Portugal. How he does look like? Bagaimana penampilan kalian? Penampilan Cristiano Ronaldo setelah kalian lihat gambar ini? Sudah tua. Terus apa lagi? Handsome. Ada lagi? Ganteng, gagah, kuat, ya. Setelah kalian lihat gambar ini, oh Cristiano Ronaldo itu sudah tua, handsome, ada bilang gagah, tadi ya. Itu tadi tentang gambar Cristiano Ronaldo ya. Jadi sedikit kalian sudah bisa bagaimana kalian tahu Cristiano Ronaldo. Sekarang Miss mau nunjukin kalian videonya ya. You see this video. Sorry, salah, sorry. Bukan. Perhatikan video ini ya. Cristiano Ronaldo is a very good football player from Portugal. He is strong and Boleh kok can dicatat kick a ball poin-poinnya very tentang hard. ini di sini. A Kira-kira lot apa of aja? people think he is one of the best soccer players in the world. He has won lots of awards for his football skills and has scored many goals. He is also very fast and can run very quickly. Cristiano Ronaldo is known for his skills on the field and his determination to win. He is also very popular and has a lot of fans all around the world. Finish. What information do you have? Apa informasi apa kalian setelah nonton video ini? Apa informasi yang kalian peroleh? Ronaldo. Video tadi dia bilangnya Ronaldo itu seperti apa? Ada terkenal, terus Portugal, terus a lot of win. What is a lot of win? A lot of win. What is win? Menang. Dia banyak memenangkan pertandingan. Ada lagi memiliki skill yang bagus. Oke. Ada lagi? Nothing. Apa? Ya, the most popular ya. Dia sangat populer. Itu
Hanya itu saja. Ada yang bisa ada yang mau menambahkan lagi? Tidak ada. Nah, yang kalian jelaskan tadi, yang kalian sebutkan tadi, yaitulah berkaitan dengan yang namanya descriptive text. Secara umumnya kalian sudah bisa menjelaskan, kalian tahu bagaimana descriptive text itu tersebut. Oke, di sini I want to explain about definition of descriptive text. Ya, di sini definition of descriptive text is a kind of text that describes something or someone in particular or details. Ya, jadi teks deskripsi di sini ialah salah satu teks yang what is described? Ada yang pernah dengar kata describe sebelumnya? Mendeskripsikan atau menggambarkan something or someone. What is something? What is someone? Something? Ya, mendeskripsikan sesuatu atau seseorang secara detail atau secara khusus, ya, pengertian dari definition of descriptive text. Bagaimana kita menggambarkan sesuatu tersebut? Sesuatunya itu bisa objek, bisa place, bisa animal, bisa juga tentang plant. What is plant? Tumbuhan. The second one is purpose of descriptive text. What is purpose? Ya, tujuan dari descriptive text di sini adalah to help the reader imagine while the writer is describing through the use of the clear language, adjective, and adverb. Ya, tujuannya biar pembaca bisa membayangkan apa yang dia baca, seolah-olah dia merasakan apa yang dia baca. Ya, contohnya seperti kalau kalian sedang membaca tentang apa ya yang lebih enak biar kalian paham tentang itu makanan tradisional, khususnya contohnya tentang soto. Kalian membaca dengan kalian membayangkan, dengan kalian membaca dan membayangkan, oh seolah-olah depan kalian tuh ada soto, baunya harum, kalian tercium juga harumnya. Dibilang enak, kalian merasakan enaknya. Nah, itu maksud dari purpose of descriptive text, ya. Jadi kata-kata yang digunakan juga harus clear. What is clear? Bersih atau jelas, menggunakan kata-kata atau bahasa-bahasa yang jelas, bahasanya itu jelas dan baku, ya, yang artinya itu orang-orang paham, tidak setengah-setengah, ya. Yang ada lagi adjective. Tadi sudah disebutkan adjective. Apa itu adjective? Ya, menggunakan kata sifat and adverb. What is adverb? Adverb, anak-anak. Kata keterangan. Sedikit forget, no problem. Okay. The third one is generic structure, ya. Generic structure, struktur umum yang ada dalam descriptive text. There are two generic structures. Ada dua struktur umum dalam descriptive text. The first one is identification. Introduce the subject of the description, who or what it is, ya. Di sini di bagian identification menjelaskan untuk memperkenalkan subjek atau objek yang akan kalian gambarkan. Biasanya informasinya itu masih yang bersifat umum, general, masih umum, ya. Ya, sesuai yang apa yang kalian gambarkan, siapa atau apa. Yang kedua, second, description. Gives detail about the subject, including appearance, functions, or usefulness, feeling, or impression. Yang kedua adalah description, atau bahasa Indonesianya ialah deskripsi. Ya, memberikan informasi detail terkait subjek yang akan kalian jelaskan, subjek or object. Ya, bisa itu appearance. What is appearance? Penampilan. Function or usefulness, ya, fungsi dari objek, ya, dari subjek atau kegunaan atau fungsinya dari yang ingin kalian gambarkan. Feeling or impression. What is feeling? Perasaan or kesan kalian terhadap yang ingin kalian gambarkan tuh bagaimana, ya. Bisa juga description ini termasuk informasinya yang spesifik, karakteristik bagaimana objek atau subjek yang ingin kalian
gambarkan, ya. The fourth one is language features, ya. Yang pertama is specific participant. Language feature is unsur kebahasaannya, ya, unsur kebahasaannya. Bahasa yang digunakan dalam tes deskripsi. There are three, ada tiga. Yang pertama specific participant, menggunakan subjek tertentu, tidak bersifat umum, ya. Jadinya subjeknya itu hanya satu, jangan dua. Nanti kalau kalian menggambarkan dua subjek atau dua objek, pasti kalian akan confused, akan bingung. Jadi subjeknya hanya satu saja dan juga tidak bersifat umum. Contohnya di sini kayak tadi, kalian menjelaskan Cristiano Ronaldo. Kalian hanya menjelaskan bagaimana penampilan Ronaldo, bagaimana kalian lihat foto Ronaldo itu seperti apa sepenglihatan kalian, ya. Do you get the point? Apakah kalian jelas dengan apa yang menjelaskan? Yes. Oke. Yang kedua, using adjective, menggunakan kata sifat. Pasti kalian di sini semua tahu kata sifat itu yang seperti apa, ya. Contohnya di sini berupa kalimat ada he is good person. Yang mana kira-kira kata sifatnya? Good, ya, good person. Dia adalah seorang orang yang baik. Baik itu termasuk kata sifat. Ada lagi the talented athlete and etc. dan lain-lain. Yang ketiga, using simple present tense, ya. Di sini sebuah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau kejadian yang sedang terjadi atau kebiasaan atau sebuah fakta. Seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang simple present tense. Nah, di hari ini kalian juga masih belajar tentang simple present tense. Masih ada berkaitannya yang bagaimana simple present tense tersebut. Ya, ada lagi using action verb. What is verb tadi? Nah, ditambahkan dengan action. What is action? Aksi. Apa jadi penjelasannya? Iya, jadi kata kerjanya itu menggambarkan suatu tindakan fisik atau mental, ya. Kalau sleeping itu tidak termasuk, ya. What is sleeping? Nah, itu bukan termasuk action verb, ya. Di sini contohnya ada run, jump, walking. What is jump? Melompat. Nah, ini tadi penjelasan dimulai dari definition, purpose, generic structure, language features. Ada yang ingin ditanyakan? Do you have question? Apakah kalian punya pertanyaan? Apakah warna dan ukuran termasuk adjektif? Ya, warna, ukuran, angka itu termasuk kata sifat. Jadi kalian bisa menyimpulkan bagaimana deskriptif itu bagaimana? Bisa. Coba Miss mau tanya Vicky, bagaimana deskriptif teks itu? Seperti menggambarkan sesuatu atau seorang yang sudah menggunakan. Yang lain bisa menambahkan? Safitri? Tentang deskripsi Ya. mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu atau seseorang secara spesifik. Secara spesifik, ya. Memiliki generic structure, struktur umumnya ada dua, identification and description. Oke, semuanya do you understand about this materi? Yes. Kalau paham, setelah kalian paham tentang descriptive text, Miss ingin membagi kalian kelompok, ya, sesuai dengan your seat. What is it? Duduk. Sesuai dengan tempat duduk kalian, ya. Di sini berarti ada 4 groups, ada 4 kelompok, ya. Oke, sebelum Miss bagi tugasnya, Miss ingin kasih tahu dulu apa itu tugasnya, ya. Di sini I have a puzzle portrait. What is puzzle?
Potongan-potongan gambar. I want you arrange this puzzle into a good picture ya. Miss mau kalian menyusun this puzzle sampai ke dalam gambar yang bagus. Maksudnya di sini susun gambar ini dengan sesuai fotonya ya. Bisa? Bisa. After kalian arrange this picture, kalian tempelkan di sini. Ya. Ada 2 lembar ya. Yang belakang di sini after kalian sudah menyusun dengan rapi, dengan baik, kalian deskripsikan bagaimana foto yang kalian dapat tersebut ya, sesuai dengan foto yang kalian dapatkan ya. Ada identification and description. Paham sama instruksinya? Paham. Oke, Miss bagi ya. Kalau nanti masih bingung, silakan tanya saja. Jangan malu-malu untuk bertanya. Number 2. Kebalik enggak? Sorry, maaf ya kan Oke, silakan kalian gambar. Oh, Miss forgot the glue. What is glue? Yes, wait. Silakan kalian kerjakan ya. Oh, jangan lupa tulis your grupnya ya. Tulis nama grup kalian. Nama kalian ya. Tulis namanya, kelasnya. Silakan. Kalian susun dulu puzzle portraitnya. Nama grupnya Basing, iya. Kenapa? Bisa. Jangan kebalik ya, nanti kalian nggak bisa, nggak tahu. Sini sudah mau selesai? Belum ketemu siapa orangnya, atletnya. Ayo kerja sama temennya. Satu kelompok kerja semua biar cepat selesainya. Muat nggak nanti itu? Sudah deh. Ada yang hilang nggak? Pas? Setelah good picture-nya sudah terbentuk, kalian silakan tempel di kertasnya ya. Terus kalian tidak tuliskan, deskripsikan atlet tersebut bagaimana.
Sudah ini. Tinggal ngelem. Ada yang ngelem, ada yang mencari-cari, mendeskripsikan. Kenapa ini ada masalah? Apa? Nah. Oh iya. Miring. Kalau sudah, tempel. Awas tembus nanti lemnya itu. Sudah ini. Ganteng kali. Pas ini pensilnya. Awas ketuker-tuker. Ini kan pasti yang di pinggir ini. Kan di pinggir, kalau dia nggak ada. Lihat kalau dia ada apa tuh bolong-bolongannya, pasti dia di pinggir letaknya. Sudah. Jelasin bawahnya. Grupnya jangan namanya jangan lupa ya. Jangan lupa tulis namanya. Apa permainan? Sama saja, game saja. Ingat ya, ada dua bagian ada identification and description. Sudah fotonya atau teksnya? Fotonya, nempelnya. Sekarang teksnya. Deskripsikan gambar tersebut, ya. Sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Ini dapat siapa? Megawati. Berarti Megawati itu seperti apa? Ya, apakah dia cantik? Apakah dia handsome or beautiful? Seperti itu. Siapa ini? Arha. Kalau ini siapa? Rizky Ridho. Penyanyi atau atlet? Atlet. Apa? Nama kita. Lagi nama kalian saja. Gak apa-apa. Nanti kita nyarinya tulis Alvin dan Oke.
gini. Dengerin aja yang tadi kita salin. Nah, ini dapat apa? Pertamanya apa? First. Itu Apa? in color red ya, Miss. Berkulit. White skin. Kan dibalik. Kalau dalam bahasa Inggris dibalik ya. White skin. Ya, jangan kalian skin brown tapi brown skin. Kalau dalam bahasa Inggris dibalik dulu ya, jangan kalian artikan nanti rambutnya merah high red, tapi red hair. Jangan lupa itu, nanti kalian lupa nulisnya seperti itu, kebiasaan nulis dalam bahasa Indonesia nanti. Oh ya, setelah kalian selesai mendeskripsikan, menempelkan, kalian presentation di depan kelas ya, in front of the class ya. Mana apa? Bahasa Inggrisnya atletis itu apa? Atletis, maksudnya? Gini misalnya badan yang tinggi dan atletis. Yang gagah saja. Kuning langsat cerah atau enggak warnanya? Jadi aja cerah, kalian cari kata cerah. Light skin ya, light skin. Ini. Sudah, apanya yang mana? Ini sudah nempelin ya. Ini ada yang nulis nanti. Yang tempatnya selesai kalian belum ini. Nah. Ini beautiful atau handsome ini? Beautiful. Ya, siapa yang manggil? Kalian ada salah masang ya? Ada yang jatuh nggak coba? Ya, ada yang jatuh nggak? Ada yang jatuh? Nanti ada yang keselip. Nah, nanti ketemu. There is 16 pieces, ada 16 puzzle potongan. Namanya sesuai nama kalian saja. Ada yang sudah selesai menempelkan gambarnya? Ya, kalau sudah sekalian deskripsikan atlet tersebut ya, deskripsikan ya. Berangkat kata-katanya berangkatkan haji. Berangkat sama pergi sama apa enggak?
Haj. H-A-J. Artinya mah nggak bisa bahasa. Kosong itu. Nah, sekarang kalian tulis deskripsinya. Hmm? Itu anak. Oh iya Lawi. Nah, makanya jangan terburu-buru ketemu kan. Nah, tempel. Kalian tahu ya ini atlet apa? Bulu tangkis. Apa bulu tangkis? Badminton. Sudah. Hijab apa? Berhijab. Feel. Mana lihat? Faith. Iya, itu kayak gitu tulisannya. Ada yang sudah selesai. Status apa? 160? 8? Iya. Tulisan angka saja nggak apa-apa. Salah satu, nggak salah dua. Salah lima. Salah lima. The one off. Kayak mana tulisannya? Bisa. Bisa. Sampah. Terus apa lagi? Bintang itu berasal dari mana? Apa? Jonathan berasal dari mana? Jakarta. We come from. Come from. Oh, Come from ya. Bukan come from. Come from. we come. Come. Ya, gini tulisannya ya. Come from. Nah, gini ya. Oke nih. Ya. Ada yang masih bingung ini? Sudah sampai mana? Orang tua. All person. Person orang. Apa orang tua? Masa lupa orang tua apa? Parents. Kalau orang tuanya masih lengkap, gunakan S. Kalau dia tidak lengkap, S-nya tidak ada. Ya. Oh, ada azan, kalian ngerjain sambil dengerin azan ya. Ini sudah? Masih kosong?
Oh, di situ tinggal salin. Silakan kalian salin. Ya, setelah kalian salin, setelah semuanya selesai, finish, kalian maju ke depan, presentasikan atletnya, gambarnya seperti apa. Ya dong. Dan di sebelah saya Beside that. Beside that. That. Gantian saja bacanya nanti ya. Jangan satu kata satu orang ya. Apa? Atau timnas yang diidolakan oleh banyak orang. Terus kayaknya atau timnas Indonesia yang gak populer. Terus apa soal itu? Idolakan sama nggak dengan favorit? Favorit all people. Orang, semua orang. All people. Apa? Samping. Ini tulisannya ya. Bisa kan baca ya? Nah, beside that. Today I want. Apa ini? Money. ini ceritanya nggak usah nggak lupa ada cerita. Number apa number? Nomor punggung. Nomor bis 180 dulu bacanya gimana? 100 apa? 180, 80 saja. 180? Dua apa? 180 apa? Number back maksudnya? Nomor punggung. Nomor punggung dengan nomor saja, nomor berapa gitu saja, nggak usah punggung ya. Ini sudah nama kelompoknya. Sudah. Jadi mesti ya. Finish. Sudah siap untuk maju? Sebentar lagi. 2 menit left ya, 2 menit lagi ya. Yes. Yang menjelaskan ya cuma saya. Iya. Iya.
dong, nggak perlu perkenalan. Perkenalkan saja, sebutkan nama temannya siapa. Tahun plus. Bahasa Indonesia apa, Mas? Hmm? Pakai bahasa Indonesia. Sudah ini apa? Pertandingan. 100? Acting? Ya, acting. Oke, sekarang sudah selesai semua? Finish? Yes, ya. Yang pertama maju, siapa yang dapat kelompok pertama? Foto pertama. Ya. Oke, silakan maju. Oke, sebentar. Kalian boleh kombinasikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pas kalian presentasi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi friend, today I will presentation about Megawati Hamistri. My name is Fotonya hadapkan ke teman kalian. Ya. My name is Sofia Bayodasana. I am beside that Sylvia Mobilramadari. I am beside that Cynthia Kasara. I am beside that Novita Anjali. Megawati Hamistri. She is the 18th president from Indonesia. Mega is the first daughter of the Mega is very beautiful. Mega have good intelligence. She has Dia adalah seorang atlet yang berasal dari Indonesia. Mega adalah pemain terkenal di berbagai negara. Mega adalah atlet yang sangat cantik. Mega memiliki tubuh yang tinggi, putih, dan tegak. Ia salah satu yang berhijab. Ia termasuk pemain atlet di negara Korea dan memiliki banyak penggemar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi friend, today we want to mention about Ramadan Hajj. My name is Sofia Bayodasana and inside me, Tika Diana and Sabda Juliati and Ila Rukafiana.
music skills, and he left it outside and that is Thailand. Arhan is young athlete. Arhan is young athlete who can he has body is tall and more tall. He has a broad district and he has a right. He is the one of athletic association. Siapa yang saya dulu dapat foto siapa? Coba nomor 1. Ada pertanyaan lain? Oke. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will presentation about Jonathan Husin. I am excited Sabitina Fadila and excited Latifa and Nadia. Jonathan Christie adalah seorang atlet badminton terkenal dari Bojonegoro. Selain seorang atlet, dia juga seorang tiktokers. Memiliki tinggi badan 182 cm dan berat badan sekitar 68 kg. Memiliki wajah oval, berkulit putih, banyak digemari oleh anak muda saat ini. Dia baru saja memenangkan kompetisi internasional. Terkenal dengan ketampanannya atau
istrinya. Ia sangat baik kepada semua orang. Memiliki mata coklat pekat. Any question? Ya, ada pertanyaan. Apa dia? Ada lagi? Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi friend, today we want presentation about Puskirindo. My name is Anissa Alistimama. Beside that, Ainul Latifah, and beside that, Hasna Lutfi Rahma, and Tirta Aisyah Putri, and Nur Aini Pratiwi. Rizky Ridho Ramadhani is an Indonesian professional footballer who plays primarily as a center back for Super League club Persija Jakarta and the Indonesian national team. Is in now because style game is calm and intelligent. Enable become killer defense which strong and solid being trusted and as a captain. He is a good job which very professional and long which in that dedication or in college is number 5. Started in University Muhammadiyah Surabaya. This was born on 21 November 2001. He was born on this day 183. Rizky Ridho Ramadhani adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga 1, Persija Jakarta dan tim nasional Indonesia. Ia dikenal karena gaya pemainnya yang tenang dan tegas, memungkinkannya menjadi pilar pertahanan yang tangguh dan sering dipercaya sebagai kapten. Ia sosok muda yang sangat profesional dan rendah hati yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam karirnya. Ia bernomor punggung 5. Ia sekolah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ia lahir pada tanggal 21 November 2001. Dia bertinggi badan 183 cm. Begitu sudah menikah belum? Yes. Selain menikah, semua ya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Second group. Third group. Jangan berisi. Fourth group. Berisi. Ya, tadi dapat Megawati mendeskripsikan bagaimana Megawati. Ya, Antoni. Terus apa lagi? Memakai jilbab. Oke, yang tadi kata Malahan, bagaimana mendeskripsikannya? Mendeskripsikan bolanya Safira. Ya, kalau yang dapat siapa nih? Jangan saling mesti. Ya, dia adalah seorang anak badminton. Prestasi keselamatannya. Ibrahim tadi dapat siapa? Bagaimana deskripsi tersebut? Oke, kita menunjukkan baik mas kelompok. Sekarang misalnya individual task. Ya. Ini kalian kerjakan by yourself ya. Kalian kerjakan sendiri. Don't forget write your name. Di subject apa? Di subject apa? What is subject? Nah, di situ ada sebuah teks ya. Tentang siapa di situ? Ada berapa? Kalian jawab, tulisannya ada questionnya. There are 5 questions ya. Kalian cari jawabannya kita tersebut. Cari. Ya, nomor 1, what nationality does the deer ivory come from? And one keyboard. Nationality, what is nationality? Keyboard. Ya. Dan second, who are Sergio Aguero parents? What is parents? Number 3, describe Sergio Aguero's appearance. Miss akan menjelaskan appearance itu apa? Masih ingat apa appearance? Nah, semua ya sama-sama ya.
Kalau misalnya kalian nggak cukup ya, kan jaraknya sedikit, tahu ya?
Ini